begitu rumit, tidak akan mempersoalkan banyak hal yang teoritis. Saya bertujuan untuk membawa sesuatu yang sungguh praktis dan menjadi kelanjutan dari pembahasan kami sebelumnya. Saya kurang tahu dari seberapa banyak dari Bapak Ibu yang ada kemarin ketika kita bahas tema dengan berbagai kesulitan atau mengapa kita juga baca Alkitab, apa itu Alkitab, segala macam hal yang kita sudah bahas kemarin, dan menunjukkan adanya jarak antara Alkitab dan kita di masa kini. Nah, sebagai satu tema yang bisa melanjutkan pembahasan yang kemarin, ini satu pertanyaan yang kita semua mungkin harus melakukan untuk diri sendiri. Jika Anda membaca Alkitab hanya karena Anda orang Kristen, kemungkinan Anda sedang menghilang manfaat dari tujuan Alkitab ditulis itu sendiri. Karena Alkitab dia tidak ditulis hanya untuk orang Kristen, Bapak Ibu. Alkitab itu adalah satu-satunya wahyu Tuhan yang ditulis bagi umat manusia. Dan kami akan membaca atau mengkaji bersama bagaimana setiap orang terkurung di bawah otoritas Alkitab, sehingga mereka kenal atau tidak kenal itu tanggung jawab masing-masing orang di muka bumi. Dan itu kenapa juga kami bekerja untuk menyediakan akses kepada firman Tuhan bukan hanya kepada orang Kristen, tapi kepada seluruh umat manusia, karena Tuhan hendak menyelamatkan semua orang dan Dia tidak bermain-main dengan manusia, Bapak Ibu. Tuhan kita itu punya tujuan pasti. Oleh karena itu, tidak mungkin Dia memiliki kebenaran yang ganda. Dan ketika kami berbicara tentang Alkitab, kami sedang membicara tentang suatu kitab yang lebih khusus, yang lebih istimewa daripada yang lainnya. Oleh karena itu, saya bisa bicara bahwa topik ini perlu kita bagi menjadi 3. Apa itu Alkitab sendiri? Bagaimana kita membaca Alkitab yang efektif? Baru kita jawab kenapa kita harus membaca Alkitab itu. Dengan demikian kita akan memiliki keleluasan lebih jauh dan lebih dalam, sehingga kita tidak sekedar membahas kenapa membaca Alkitab, tapi dimiliki dasar agar kita mengerti manfaatnya dan kenapa membacanya. Dan mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, dan di sini saya sengaja kutip dari Alkitab ayat terbuka yang berbunyi sedemikian. Semua kitab suci dinapasi oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Dengan demikian, manusia milik Allah akan cakap dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kami coba mendefinisikan Alkitab dari ayat yang kami baca ini, yang sebenarnya sudah sangat cukup untuk berbicara tentang apa itu Alkitab, hal yang pertama yang kami sadari di sini adalah bahwa ada satu kata berbeda yang dengan terjemahan-terjemahan yang lain yang dibicarakan diilhamkan. Nah, di dalam kitab berbahasa Yunani, kata ilham sebenarnya ditulis seperti yang tertulis ini, dinafasi Allah, dan itu satu kata pneumatos, dan kata itu berarti bahwa setiap kata yang tertulis di dalam Alkitab itu dihambusi atau ditiup Tuhan sendiri itu ke dalam si penulis itu, sehingga dia bisa menulis apa yang Tuhan katakan, bukan yang dia pikir tentang Tuhan atau apa yang dia mau sendiri.
Dan di sini kami bisa definisikan bahwa sumber asal-usul dari Alkitab itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu berarti bahwa kodrat Alkitab memiliki dua yang kami sudah bahas kemarin. Kodrat manusiawi karena alatnya yang Tuhan pakai, saluran yang Tuhan pakai untuk mewahyukan setiap ajaran dan kebenaran Alkitabiah itu adalah manusia, namun sumber utamanya adalah ilahi karena datang dari hati Tuhan dan diungkapkan kepada kita melalui satu manusia itu. Lebih lanjut lagi, kita bisa melihat konsep Alkitab itu sendiri yang terdiri dari dua kata, al dan kitab. Kedua kata tersebut Bapak Ibu sudah tahu sendiri bahwa berasal dari bahasa Ibrani, mohon maaf, dari bahasa Arab, di mana kata al itu sebenarnya satu kata sendang atau seperti yang disebut di bahasa Inggris, artikel yang punya fungsi untuk menentukan sesuatu yang pasti. Dan seperti contohnya di sini adalah the Bible. Ketika kita bicara di bahasa Inggris the Bible, itu berarti bahwa tidak ada Bible atau Alkitab yang lain, tapi justru yang itu. Dan di sini, di mana Alkitab adalah superior, dia ada di atas semua kitab yang disebut suci yang lain, karena ini bukan kitab-kitab suci sebarang, tapi Alkitab yang mengatasi segala-galanya yang lainnya disebut atau coba menyamar dengan Alkitab itu sendiri. Karena perhatikan baik-baik bahwa kata kitab berarti setiap kitab atau buku yang diwahyukan Tuhan itu kemudian dikumpulkan dan atau dibukukan oleh sang penerima wahyu tersebut yang kami panggil itu para nabi, yang mulainya dengan Abraham hingga selesainya di Tuhan Yesus. Sehingga dari Tuhan Yesus ke depan tidak ada nabi yang berkemampuan untuk mewahyukan sesuatu yang menjadi firman Tuhan, tapi mereka semua seperti Samuel yang menyelidiki firman Tuhan supaya bisa sampaikan kepada jemaat. Dengan demikian di saat ini setiap orang yang memiliki Alkitab juga bisa menjadi seorang nabi karena kita memiliki wahyu yang lengkap, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan kita bisa mengkaji kemudian sampaikan kepada umat manusia kehendak Tuhan itu seperti apa. Nah, dengan singkat cerita kami bisa simpulkan bahwa kodrat Alkitab yang ilahi ini seperti dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 yang berbunyinya seperti ini, akan tetapi hal terutama yang harus kamu pahami adalah bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang berasal dari penafsiran seorang manusia, sebab tidak ada satupun nubuat yang muncul dari keinginan manusia. Sebaliknya dari orang-orang berbicara atas nama Allah berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sebenarnya pada pagi hari ini saya hendak berikan satu hadiah untuk Bapak Ibu yang merupakan satu buku yang saya sedang tulis, tapi kebetulannya saya belum sempat selesai, di mana di buku itu kami membahas peran para penulis Alkitab dan membedakan terminologi tersebut, apa bedanya antara penulis dan penggarang. Para penulis Alkitab, mereka bukan penggarang Alkitab. Penggarangnya itu Tuhan sendiri. Di dalam teologi, ada satu terminologi yang saya tidak temukan di dalam bahasa Indonesia untuk sampaikan kepada Bapak Ibu, yang kami memanggil setiap orang yang terlibat di dalam proses pengwahyuan Tuhan dan orang-orang itu yang mencatat kitab suci
seperti yang mereka terima dari Tuhan, kami sebutnya itu amanuense. Amanuense itu datang dari kata manus, tangan, yang adalah orang yang kerjanya adalah seperti juru tulis atau seorang sekretaris yang harus menulis setiap catatan yang disampaikan atau disuruh bosnya. Nah, para nabi, walaupun mereka punya budaya, bahasa, dan beberapa unsur pribadi mereka, tapi kemanusiaan mereka itu tidak menghambatkan mereka untuk menjadi seperti satu pipa yang menyalurkan air sampai ke rumah Bapak Ibu, sama hal mereka dipakai sebagai saluran yang dicurahkan wahyu Tuhan itu kepada kami tanpa memengaruhi isi pesannya, walaupun benda yang dipakainya itu manusia tersebut. Tentu saja Tuhan tidak membatalkan kemanusiaan itu, karena justru dia perlu kemanusiaan dari para nabi itu untuk menyampaikan dengan kata-kata manusia, budaya manusia, bahasa manusia, sehingga manusia yang sedang terima dapat mengerti. Contohnya adalah ketika Nabi Musa naik ke atas gunung, dan ketika dia turun ada umat Tuhan di situ, dan Tuhan mulai berbicara sendiri kepada umat Israel. Umat Israel ketika mendengar suara Tuhan, mereka menyadari perbedaan antara kodrat mereka dan kodrat Tuhan, dan mereka minta supaya Tuhan jangan berbicara kepada mereka lagi, kalau tidak mereka akan mati. Dan mereka memilih satu perantara, yaitu Musa, untuk menjadi orang yang mendengarkan Tuhan dari muka ke muka dan kemudian bawa setiap pesan Tuhan kepada mereka. Dan itu yang terjadi dengan Yesus sendiri sebagai nabi yang terakhir. Dia merupakan Allah tersendiri yang merendahkan diri dan mewahyukan Tuhan serta kehendaknya kepada kami, dan setiap perkataannya punya juru-juru tulis, yaitu para rasul ke-12. Dan semoga saya teringat untuk catat ini di dalam buku. Kebanyakan orang Kristen pikir bahwa setiap ajaran Tuhan Yesus berlangsung secara lisan sampai berabad-abad, dan itu sebenarnya bohong, tidak benar. Kenapa? Jika Anda memperhatikan, setiap kali Yesus sedang mengajarkan, dia bicara kepada muridnya. Coba saja Anda membaca Matius 5 yang bicara bahwa ada rombongan besar, tapi Yesus panggil rasulnya dan berbicara kepada mereka. Kenapa? Sejak dari zaman sebelum Yesus sudah ada kebiasaan supaya orang besar seperti Yesus itu memiliki sekelompok notulen, dan kelompok notulen itu mencatat setiap perkataan Tuhan Yesus. Pada saat ini yang kami memiliki daya pengkajian Alkitab dan mesin-mesin penafsiran yang lebih canggih, kita bisa menemukan di dalam naskah-naskah asli ketika mereka sedang mengutip perkataan-perkataan Yesus tertentu dari sumber-sumber catatan mereka. Tentu saja saat ini kami tidak memiliki catatan-catatan tersebut, tapi sangat bisa diyakinkan bahwa para rasul memiliki catatan tersebut dari apa yang Yesus katakan, sehingga kemudian menjadi sumber yang diacu atau dikutip di dalam pembentukan perjanjian baru. Dan itu membatalkan atau merusak setiap teori konspirasi yang bicara bahwa dulu Alkitab tidak pernah dimaksud untuk ditulis. Justru sebaliknya, ketika Yesus mengangkat roti dan anggur dan bicara, ini darah perjanjian yang baru, di situ dia sedang mengharuskan para rasul untuk membentukkan wasiat kematiannya supaya semua manusia bisa dijadikan anak Allah melalui percaya kepada isi wasiat tersebut yang disebut Alkitab. Nah, saya harap sampai sini jelas. Kalau saya terlalu cepat, bisa Bapak Ibu sampaikan untuk saya mengulangi satu dua pikiran atau bicara lebih pelan. Tapi itulah sampai sini pengertian Alkitab adalah satu kitab yang tertulis
wahyu atau berisi, lebih baik tertulis wahyu Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu kami akan menemukan di dalam Alkitab tiga macam komponen yang tidak bisa terpisah, harus ada di dalam Alkitab. Pertama itu ilham. Ilham itu wahyu, ilham itu jelas bagi kami di ayat yang kami sudah baca bahwa yang diilhamkan bukan manusianya tapi isi teks Alkitab itu sendiri. Maka Alkitab yang diilhamkan, bukan para nabi yang diilhamkan. Para nabi menerima ilham yang merupakan Alkitab itu sendiri. Maka Tuhan sering bicara ke Musa, menulislah di satu kitab seperti ini. Dan dia harus menulis persis seperti yang Tuhan katakan. Maka ketika dia sampaikan apa yang dia dengar jelas-jelas dari Tuhan, entah secara tertulis atau lisan, itu namanya nubuat. Nubuat itu punya aspek ganda. Bisa mengenai hal yang sudah berlalu, mengenai hal yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kebanyakan kali kita lihat nubuat itu sebagai sesuatu yang selalu akan ke masa depan dan terjadi terkadang drastis, tapi sebenarnya tujuan dari nubuat bukan itu, tapi mempernyatakan prinsip-prinsip Tuhan sehingga kita manusia yang diciptakan Tuhan bisa mengenali Dia dan kembali kepada Dia melalui firman-Nya itu sendiri dengan memegang janji Tuhan. Dan pernyataannya bahwa bukan kita yang menyelamatkan diri sendiri, tapi Dialah melalui firman-Nya akan menjadikan segala sesuatu baru dan mampu menyelamatkan dan membersihkan kami dari segala dosa kami. Oleh karena itu, unsur ketiga dari Alkitab itu pernyataan. Hal pernyataan ini juga bisa disebut wahyu, yaitu Tuhan mengungkapkan segala sesuatu tentang dirinya kepada kami di dalam firman-Nya sehingga tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa berdalil, yang bisa berpura-pura tidak mengenal Tuhan, karena apapun yang kami perlu untuk mengenal Tuhan sudah tercantum di dalam Alkitab, sudah tertulis di dalam Alkitab oleh para nabi yang menerima ilham Tuhan itu sendiri, yang kita sebut itu firman Tuhan. Makanya jika Anda baca Alkitab, ketika tiba di kitab para nabi terkhususnya, Anda akan selalu mendengarkan mereka bicara, beginilah firman Tuhan, dan kemudian mereka sertai isinya. Karena isinya firman Tuhan itu, atau firman Tuhan itu adalah ilham yang mereka terima, dan mereka sampaikan dalam cara nubuatan, dan kemudian menjadi nyata bagi kami kemauan Tuhan. Dan saya teringat dengan satu ayat di Efesus pasal 5. Kalau saya tidak salah ayat 17 yang berbunyinya seperti ini, Bapak Ibu. Karena itu janganlah menjadi bodoh, tetapi mengertilah apa itu kehendak Tuhan. Firman ini sangat sederhana tapi sangat menantang kami. Karena itulah yang selama ini sudah terjadi, banyak orang menjadi bodoh karena tidak mengerti apa itu kehendak Tuhan. Padahal Alkitab tertulis supaya kehendak Tuhan jelas bagi kami dan tidak kami terbawa-bawa arus tentang kitab suci yang lain, tentang Injil yang lain, atau kehendak Tuhan yang bermacam-macam yang disampaikan di luar sana. Kalau Anda mau tahu benar-benar dan hidup sesuai kemauan Tuhan, Anda harus mengenal Alkitab secara utuh. Maka kami bisa simpulkan tentang pengertian Alkitab bahwa Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang dibukukan untuk menyatakan kebenaran yang menyelamatkan, yaitu Injil. Saya ulang sekali lagi, Alkitab berarti wahyu Allah kepada manusia yang dibukukan untuk menyatakan kebenaran yang menyelamatkan, yaitu Injil. Injil
di dalam firman atau adalah firman itu sendiri dari awal sampai akhir. Wahyu kepada manusia yang menyatakan kepada manusia. Dan di sini bisa berarti wahyu kepada para nabi secara langsung, maka Alkitab memiliki nubuatan bahkan tentang masa depan dan selalu akan tergenapi dan menyatakan kepada umat Tuhan sehingga kita tidak dibodohi atau dibingungkan. Tuhan bukan Allah yang membingungkan kami. Sekali lagi, mari kita berlangsung dan masuk di pokok pembahasan bagaimana membaca Alkitab. Dan di sini kita terpapar dengan Nehemia pasal 8 ayat 8 yang berbunyi, mereka menerjemahkan hukum Allah itu bagian demi bagian serta menjelaskannya sehingga rakyat dapat mengerti bacaan itu. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan ayat ini atau sudah mengenal konteks ayat ini. Ketika Nabukadnezar bawa umat Israel ke perbudakan di Babylon, umat Israel hilang bahasa Ibrani dan mulai berbahasa Aram. Hanya sedikit pakar atau sedikit orang lebih tua yang benar-benar menguasai bahasa Ibrani sehingga mereka mampu memahami hukum Tuhan. Salah satunya itu Ezra dan berbagai orang Lewi. Maka Ezra berdiri di depan umat, dia buka Alkitab dan dia mulai menerjemahkan kata demi kata dari bahasa Ibrani ke bahasa Aram serta mengartikan bahasa itu. Maka para orang Lewi yang lain mendengarkan Ezra dan sampaikan kepada umat yang begitu banyak. Kebiasaan itu atau hal yang terjadi itu, kejadian tersebut menciptakan salah satu tokoh yang kita menemukan di Perjanjian Baru yang disebut ahli Taurat. Ahli Taurat itu mulainya dengan Ezra, adalah seseorang yang bukan hanya menafsirkan tapi juga membacanya dan menjelaskan kepada umat Tuhan karena begitu mengkaji bahasa-bahasa asli dan menguasai, menghafal sehingga dia bisa menjelaskan dengan terus terang apa yang Tuhan mau menyatakan kepada kita di dalam firman-Nya. Nah, kalau kita melihat sebelumnya di ayat yang seharusnya kami baca, saya lupa kalau kita baca atau tidak, di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28, ada seorang ahli Taurat di situ yang bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang saya harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus bicara, apa yang tertulis di dalam kitab suci atau di dalam hukum Tuhan? Bagaimana engkau membacanya? Dan dia mulai menjelaskan perintah terbesar, mengasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu, dan sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Dan di situ ada rahasia yang besar yang orang itu sedang berusaha untuk menghampit Yesus dengan pertanyaan tersebut. Karena jika Anda perhatikan, di situ tidak meminta kurban, tidak meminta persembahan, tidak meminta hal yang lain, tapi bicara tentang satu tingkat penyembahan yang khusus kepada Tuhan dengan keseluruhan kami dan dengan keseluruhan yang sama kami mengasihi umat manusia yang dijadikan serupa dengan berlian Tuhan. Dalam hal tersebut, kita menyadari bahwa jika seluruh Alkitab bisa disingkatkan dalam dua perintah itu, dan itu yang memberikan hidup yang kekal kepada kami, ada rahasia besar dan ada satu kesalahan besar yang kami lakukan. Pertama, kami tidak bertanya kepada firman Tuhan, bagaimana sebenarnya firman mau dibacakan. Kami tiba-tiba datang dengan asumsi kami, buka Alkitab dan gesek halaman ke sana sini, baca sampai puas, oke, lalu pergi. Nah, kalau kita bertanya kepada Alkitab, dia akan menunjukkan kepada kami 4 tahap yang harus dilakukan dalam proses baca Alkitab untuk kita benar-benar mengerti dan berkembang secara rohani. Mari kita simak bersama-sama langkah-langkah atau cara praktis membaca Alkitab menurut
apa yang tertulis di Alkitab sendiri. Dan di sini saya akan meminta tolong Ibu Jenny untuk baca ayat-ayat ini, dan mulainya dari kotak kuning yang ada satu orang membaca satu buku ini. Ini langkah pertama, yang prosedurnya adalah sebenarnya membaca. Dan kalau Jenny bisa baca untuk kami ulangan pasal 17 ayat 8 hingga 19. Ayat 18 maksudnya, Kak. 18 Iya, ya? sorry itu. Iya, betul. Oke. Ulangan 17 ayat 18 sampai 19. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Amin. Bapak Ibu, ulangan ditulis sebelum kitab Yosua, benar kan? Nah, tapi di situ sudah berasumsi bahwa suatu saat umat Israel akan mau memiliki satu raja, dan perintah pertama tentang raja itu adalah supaya dia membaca terus-menerus firman Tuhan. Nah, tentu saja seperti di Yosua pasal 1 ayat 8 bicara, kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu, tetapi kamu harus merenungkannya siang dan malam supaya kamu dapat sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian kamu akan membuat jalanmu berhasil dan kamu akan beruntung. Perintah ini serupa dengan perintah yang telah dibaca saudari Jenny, karena si Yosua ada di posisi raja. Dan di sini kita melihat bagaimana cara membaca yang Alkitab mau kita membaca. Ketika tertulis di situ, bacalah dan jangan menjauhi dari mulutmu, itu karena pada awalnya orang Yahudi membaca dengan nyaring, dengan berbunyi kata-katanya itu. Dia baca secara lisan, dia tidak baca secara diam. Dan secara ilmiah telah terbukti bahwa ketika Anda membaca dengan suara, Anda sedang mendidik diri sendiri, karena sekali Anda mendengarkan suara Anda sendiri, itu pergi amat dalam di otak Anda sampai ke alam bawah sadar, dan bisa lebih terkokoh ajaran yang kita sedang bacakan, maupun lebih melatih kami untuk menghafal firman tersebut, sehingga itu satu proses mendidik diri sendiri melalui pembacaan yang nyaring. Akhir-akhir ini, dalam mengikuti gerakan baca sama saudara-saudari, saya baca kepada anak saya dengan nyaring, dan saya bisa melihat manfaat di dalam diri saya sendiri. Terkadang saya mulai baca sudah capek, sudah terlalu euforik karena kesibukan harianku, tapi ketika duduk untuk baca sama anakku, di awalnya mulai terbengkalai karena tidak begitu fokus, tapi ketika selesai, bahkan untuk kita berhenti, rasanya tidak mau, karena mulai segala sesuatu di dalam kami dan di sekitar kami teratur, dan kami mulai rasa benar-benar satu kelegaan, satu kedamaian yang tidak sekedar baca secara diam, tapi kami seakan-akan sedang baca dua kali. Baca untuk diri saya, baca untuk anak saya, tapi sekaligus pas saya dengar itu, saya bisa lebih menjiwai, bisa menghayati tanpa banyak usaha. Jadi kami bisa lihat di sini salah satu cara yang Alkitab usulkan atau berikan kepada kami adalah membaca secara nyaring. Saudara Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Mungkin di awalnya akan susah, mungkin akan ada kata-kata yang salah diucapkan, tidak masalah. Kita baca sekali lagi dan menjadikan itu satu kebiasaan. Nah, sejak saya pergi ke Indonesia, kemampuan berbahasa Portugis saya sangat menurun. Dengan membaca kitab secara nyaring, sekarang saya sudah bisa berkomunikasi sangat lancar dengan orang-orang di Brasil, dan mereka bisa mengerti saya lebih jelas, karena bahkan ide-ide yang saya sampaikan itu sesuatu yang masuk akal bagi mereka, dan saya
percaya bahwa itu hanya terjadi sesudah saya mulai baca Alkitab secara nyaring. Karena sekali saya bicara, saya sedang melatih bukan hanya mulut saya, tapi pikiran saya bagaimana sampaikan ide atau gagasan yang benar dan utuh. Nah, itu langkah pertama, dan langkah kedua saya mohon Jennifer baca Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Terima kasih. Dan di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 bicara tentang orang-orang Berea yang berkata begini, orang-orang Yahudi di sana lebih baik hatinya daripada orang-orang yang di Tesalonika, karena mereka menerima firman dengan penuh semangat sambil menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui jika hal-hal itu memang benar. Saudara-saudari, kesalahan terbesar yang umat Kristen pada saat ini melakukan ketika mereka menghadapi firman Tuhan adalah hanya membaca dan tidak menyelidiki. Ketika Tuhan bicara sesuatu melalui firman-Nya atau Anda menemukan satu teks yang tidak begitu bisa dipahami, ataupun ketika Anda memahami apa yang dibacakan, kita tidak berkecenderungan untuk menyelidiki setiap aspek firman Tuhan sehingga kita bisa menemukan maksud Tuhan pada zaman itu, maksud penulis dengan menggunakan kata-kata itu untuk mewahyukan kebenaran firman Tuhan dan tarik kesimpulan untuk apa yang bisa berlaku bagi kami atau tidak. Oleh karena itu, ada satu keganjilan yang terjadi bahkan di antara para pendeta. Mereka baca Alkitab dan langsung terjun ke tahap ketiga yang kami masih akan bicara, yang bicara tentang kewajiban atau keharusan untuk kita merenungkan. Jika Anda tidak menyelidiki, ada satu jurang di antara baca Alkitab dan merenungkan Alkitab. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sedang merenungkan satu pokok kebenaran yang sebenarnya dengan mengerti benar-benar apa yang telah dibacakan? Jika Anda tidak menyelidiki, maka jurang ini harus ditutupi dengan kewajiban untuk bukan hanya sekedar baca, tapi menyelidiki benar-benar setiap hal yang Anda sedang baca. Coba saya lihat di dalam seluruh Alkitab, apa yang dikatakan tentang pokok pembahasan ini. Misalnya saya sedang belajar mengenai pola hidup orang Kristen. Dari awal kejadian hingga wahyu, apa yang firman Tuhan mewahyukan, saya menyelidiki dengan tepat. Atau saya mau menyelidiki mengenai pembaptisan, apa perbedaan pembaptisan dan sunat, dan seterusnya. Saya mulai mengkaji sampai saya mengerti sebenarnya secara utuh, secara lengkapnya apa yang Tuhan sampaikan. Ketika saya temukan ide pokok utama dari pokok pembahasan yang saya sedang baca ini, itu yang akan menjadi tahap ketiga yang saya minta Ibu Jennifer untuk baca di Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. Bagaimana kita bisa merenungkan hanya dari sekedar baca? Seperti saya bilang, baca saja sudah ada manfaatnya luar biasa. Saya percaya, saya pun alami itu setiap hari. Menyelidiki itu lebih menegaskan atau mengokohkan kami untuk jadi seperti satu tiang yang kokoh, yang tahu kebenaran, yang terakar di dalam satu prinsip yang benar, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh segala rupa ajaran, dan kita ambil prinsip itu dan mulai merenungkan siang dan malam, merenungkan hal tersebut, menghayati hal tersebut, seperti yang tertulis di Wahyu di Mazmur 119 ayat 9 dan ayat 15 yang bicara begini, di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu sehingga aku tak akan berdosa terhadap-Mu. Dan di ayat 15 bicara, aku akan merenungkan
titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Mustahil kita merenungkan tanpa menyelidiki dulu. Kalau Anda merenungkan tanpa menyelidiki dulu, akan menjadi satu hal yang penuh keganjilan, penuh celah, karena belum pasti pokok ajaran itu, titah-titah itu belum jelas. Ketika titahnya sudah jelas, Anda bisa menaruh, menyimpan di dalam hati Anda, dan merenungkan setiap saatnya supaya Anda tidak pernah menyimpan dari jalan yang Tuhan lakukan. Dan itu yang akan buat kami jatuh ke tahap keempat ini. Mohon Jennifer baca Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Benar. Jadi ini tentang penerapan. Kalau kami tidak merenungkan, hanya sekedar baca dan kemudian mau menerapkan, itu yang buat banyak orang Kristen kecewa dan meninggalkan iman karena mereka bilang, Alkitab ini tidak bisa diterapkan, tidak realistis, tidak berlaku bagi kita di zaman sekarang. Bukan Alkitab yang tidak berlaku, Anda yang kemungkinan sedang baca salah, karena Anda sekedar baca langsung mau terapkan. Jika Anda tidak menyelidiki supaya menemukan pokok utama, ajaran utama yang sedang disampaikan Tuhan, bagaimana Anda akan merenungkan? Dan seperti Yesus katakan, mulut bicara dari apa yang hatinya meluap. Kalau kita tidak merenungkan sehingga kemudian meluap itu di dalam kehidupan sehari-hari kami tidak pernah akan bisa menjadi pelaku firman. Seperti yang dikatakan di Lukas 6 ayat 49, yang bicara, namun orang yang tidak mendengar ajaranku orang yang mendengar ajaranku tetapi tidak melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumah di atas tanah tanpa fondasi. Jadi dua tahap sebelum ini adalah satu penggali dan satu penaruh fondasinya, kemudian kita bisa hidup apa yang diajarkan Tuhan. Tanpa hal itu, kita tidak punya fondasi, dan ketika banjir datang, rumah itu roboh dan mengalami kerusakan yang besar. Orang pergi kecewa dan bicara, saya tidak berhenti berdosa karena firman ini tidak berkuasa, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi justru tujuan firman tertulis adalah supaya kita menjadi penurut. Tujuan firman membersihkan kami adalah supaya kami diberikan kekuatan untuk menjadi penurut firman, yang di Ibrani 5 ayat 9 mengatakan, dengan setelah disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Tapi kita hanya bisa tiba di tahap menaati itu kalau kita menggali lubang dan menaruh fondasi yang kokoh, menggali melalui menyelidiki Alkitab dan membangun satu tiang kokoh, satu fondasi yang kokoh dengan merenungkan setiap penemuan kami di dalam firman. Kemudian itu menjadi kelakuan, kita akan siap untuk menuruti firman. Dan saya tidak akan baca 2 Tesalonika 1 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan kembali untuk membalas hukuman atas setiap orang yang tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil. Dan bisa saja orang bisa rasa bebas dari hukuman karena sudah membaca firman. Tapi dengar, tujuan utama dari Alkitab adalah menjadi satu peta yang memberikan kami rute dari bumi yang rusak ini hingga ke surga, dan ada tips untuk kita terapkan setiap tahap, dan kami hanya akan bisa lakukan hal tersebut kalau kita membaca dengan benar. Bacaan kami seharian harus dilalui 4 tahap ini: pembacaan secara jelas dan nyaring, penyelidikan apa yang telah dibacakan, dan prinsip-prinsip yang ditemukan jadi bahan renungan kami ketika kami sedang cuci piring, sedang bekerja menggetik di kantor, atau sedang berbicara sama orang lain. Kita sedang berpikir apa yang Tuhan sedang firmankan kepada kami. Dan ketika muncul kesempatan untuk kita berdosa,
kita tersyut, kita terbungkus dengan ajaran yang kita sedang renungkan itu untuk menjadi penurut dan menyangkal keinginan untuk berdosa. Nah, selanjutnya saudara-saudari, kenapa kita harus baca Alkitab? Jadi kami sudah lihat apa itu Alkitab, kita sudah lihat bagaimana membaca Alkitab, dan kita melihat sekarang kenapa kita harus baca Alkitab. Saya tidak akan baca ayat yang ini karena sudah kami baca di sesi sebelumnya, yaitu Lukas 10 ayat 25-28. Mohon Bapak Ibu catat, yang adalah perbincangan Yesus dengan ahli Taurat itu. Dan di situ jelas bahwa tujuan utama kita menyelidiki, membaca, dan merenungkan Alkitab adalah karena di dalamnya kita menemukan hidup yang kekal. Hanya ada satu masalah besar. Ketika orang mendengar mengenai membaca Alkitab untuk menemukan hidup yang kekal, kita berpikir mengenai sesuatu yang berlaku sesudah kita mati. Benar nggak? Kebanyakan orang pikir hidup yang kekal, kalau kita tawarkan mereka hidup yang kekal, mungkin mereka menyangkal hidup itu karena pikir, oh saya harus mati. Tapi justru di dalam Kristus adalah seperti yang tertulis di Galatia 3 ayat 20. Galatia 3 ayat 20. Kalau saya tidak salah. Jika saya tidak salah ini. Oh, saya salah. Benar-benar salah. Saya lupa ayatnya. Itu Galatia 2 ayat 20 yang bicara, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Ini sama hal dengan Ibrani pasal 6 yang mengatakan bahwa kita mampu menikmati hidup yang kekal sejak sekarang ini. Hidup yang kekal bagi kami tidak mulai ketika kita mati, tapi mulainya sekarang ini ketika kita hidup di dalam Yesus, dan walaupun kita mati, kita akan tetap hidup. Itu hidup yang kekal. Bukan sekedar hidup lama sekali, tapi hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan ada satu riset yang membuktikan itu, bahwa sangat mungkin kita terlepas, kita hancurkan dosa dari diri kita dan mampu hidup yang kekal saat ini. Yang pertama, karena firman Tuhan itu sendiri sudah katakan di dalam 2 Timotius tadi yang kita baca pasal 3 ayat 16, dia menunjukkan tujuan kitab suci itu apa, untuk mengajar, menegur, dan mempersiapkan kami untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dia menguduskan kami. Alkitab itu sendiri yang bertujuan untuk memulihkan kami. Tapi sebagai informasi bagi Bapak Ibu, ada satu riset mengenai kebiasaan baca Alkitab yang telah mengkaji dampak membaca Alkitab sekali per minggu, 3 kali per minggu, dan 4 kali per minggu. Dan mereka menemukan sesuatu yang sangat ajaib, sehingga mereka panggil kekuatan keempat. Kekuatan keempat. Kenapa? Karena sejak mereka menyelidiki sekitar 8.600 orang, mereka menemukan bahwa tidak muncul di sini ya. Ketika orang baca Alkitab hanya 1 kali per minggu, tidak terjadi apa-apa di hidup dia. Bisa Bapak Ibu pergi setiap hari Minggu ke gereja dan dengarkan apa yang dibacakan di sana, dan kembali ke rumah berdosa sama saja. Tidak ada kekuatan melawan dosa, tidak ada kemerdekaan, hidup sebagai seseorang yang bahkan tidak mengenal Tuhan, karena itu tidak cukup, tidak akan ada dampak apa-apa. Dan sebagai catatan, yang melakukan riset itu adalah Center for Bible Engagement di Amerika Serikat.
dan mereka konstatasi atau menemukan bahwa bacaan seperti itu tidak ada dampak apapun melawan daging atau perubahan hidup atau perkembangan rohani. Kemudian di dalam satu kelompok besar mereka menemukan, sorry ada salah tulis di sini, mereka menemukan bahwa ketika orang yang membaca itu sekali per minggu itu, kebanyakan orang yang terlibat dalam program riset ini tidak ada perkembangan rohani, tidak mengenal kebenaran, dan bersikap bodoh, gampang terlibat dalam dosa, entah itu pornografi, judi, bahkan perceraian, tingkat perceraian lebih besar di antara orang-orang yang tidak membaca firman. Dan saya pribadi punya satu kesaksian yang mengokohkan kenyataan penelitian ini. Ketika saya masih baru nikah, saya sering bicara ke istri saya, kita perlu baca Alkitab setiap hari. Dan aku lihat bahwa dia tidak termotivasi untuk baca Alkitab. Kemudian saya bilang ke dia, saya akan berhenti baca Alkitab 1 minggu saja supaya kamu lihat sifat apa yang keluar dari diri saya. Sifat berdosa apa yang akan meluap diri saya. Dan ketika saya berhenti 1 kali, saya ingat di waktu itu tidak tahu kenapa, itu seakan-akan saya selalu pemarah dan marahnya meledak ke sana sini tanpa alasan apa-apa, sehingga dia mengerti bahwa yang saya perlu di saat itu adalah membaca firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan bisa membawa saya menjadi orang pendamai, orang yang gampang mengampuni, orang yang bisa bersuka cita selalu walaupun keadaan tidak memungkinkan. Dan dia cepat minta saya, mohon baca firman, mohon ayo kita baca firman, karena tanpa firman kamu orang sangat buruk. Dan itu kenyataan setiap orang Kristen. Jika Anda belum menyadari keburukan Anda tanpa firman Tuhan, itu karena Anda sedang benar-benar akrab dengan dunia dan segala isinya, dan tidak pernah menikmati hidup yang kekal yang dicurahkan di dalam hati kami melalui pengenalan akan firman Tuhan. Dan itu sangat disayangkan sekali. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kelompok penelitian itu ada satu kelompok yang membaca 3 kali per hari dalam 1 minggu, dan itu menunjukkan perubahan yang signifikan, yang sangat besar, tetapi masih kurang stabil. Sudah ada dampak yang baik, tapi tidak begitu dipertahankan. Nah, di dalam kelompok yang diteliti itu, ada satu kelompok yang membaca Alkitab 4 kali per hari per minggu. Bukan seperti kami yang baca 3 pasal, karena saya perlu bicara ke para peneliti ini bahwa intensitas pembacaannya juga mempengaruhi bukan hanya kuantitas per minggu, tapi kuantitas per hari juga mempengaruhi. Namun yang mereka menemukan adalah jika Anda baca 4 kali minimalnya atau lebih dalam seminggu, Anda akan lebih cenderung setia dalam pernikahan, berhenti mengkonsumsi alkohol, memiliki kekuatan berhenti nonton pornografi, dan berhenti fornikasi. Biasanya ini terjadi di antara para pemuda-pemudi adalah seks di luar sebelum menikah atau seks di luar pernikahan, itu perzinahan. Juga berhenti, lebih berani sampaikan firman, mampu memuridkan orang lain, dan yang terakhir itu menghafal Alkitab. Bapak Ibu yang gembala yang hadir di sini, jika gereja Anda tidak bertumbuh, tidak ada anggota baru yang dibaptiskan setiap minggu, itu kemungkinan besar karena gereja Anda tidak baca Alkitab seperti yang seharusnya. Mereka sedang melalaikan hubungan pribadi dengan firman Tuhan, karena tidak akan ada domba yang bisa melahirkan buahnya kalau dia tidak diberikan makanan dengan baik. Dan khotbah hari Minggu, hari Selasa, atau Rabu itu tidak cukup. Mereka perlu datang ke firman, karena firman harus memberesi mereka sendiri, membersihkan mereka, menguduskan mereka. Dan Yesus bicara bahwa kami telah bersih oleh firman yang diberikan kepada kami. Itu kewajiban jemaat, setiap anggota jemaat datang kepada Tuhan.
Dan mereka temukan, saya bahkan punya riset itu di sini, bahwa setiap manusia yang baca Alkitab lebih daripada 4 kali per minggu, dia naik kemungkinan 400% kemungkinan dia membagikan firman kepada orang lain selain menghafal firman itu. Karena prosedur tadi yang kami sudah sampaikan ya. Semakin kamu tereksposisi kepada firman Tuhan, semakin firman berakar di dalam diri Anda, dan Anda akan mampu memuridkan orang lain, lebih berani menyampaikan firman walaupun keadaannya agak merugikan atau membahayakan. Nah, mari kita menjadikan Alkitab sebagai satu kebiasaan, bukan karena sudah normal maka tidak bernilai, tapi karena dibudayakan. Kami sangat membudayakan, karena setiap hal yang kita membiasakan atau menjadi satu kebiasaan akan ditransformasi dalam satu budaya. Pada saat ini ada banyak budaya dosa di dalam gereja, karena tidak ada budaya membaca firman Tuhan. Kita perlu hancurkan setiap budaya dosa. Orang yang sedang hidup di dalam dosa terpenjara oleh belenggu-belenggu iblis, melalui gantinya itu dengan kebiasaan yang baik adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membaca dan menyelidiki Alkitab untuk menemukan sumber atau hidup yang kekal.